Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita. Salam literasi. Kali ini akan kita coba mereview sebuah buku yang ada di tangan saya. Judul bukunya adalah Ulama-Ulama Bukit Tinggi dan Kiprahnya. Buku ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi memang luar biasa. Banyak sejarah-sejarah yang perlu kita gali. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota dari negara kita. Bukit Tinggi juga telah melahirkan banyak para tokoh-tokoh, termasuk tokoh proklamator kita, Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Buku ini berupaya memberikan kepada kita pemahaman atau mengkomunikasikan kepada kita sebagai generasi pelanjut ini betapa hebatnya para ulama-ulama tempo dulu melakukan pergerakan-pergerakan dan dakwah-dakwah Islamiyah untuk kepentingan umat pada masa itu. Buku ini diterbitkan oleh UAS Inspirasi Indonesia dengan jumlah halaman sebanyak 116 halaman. Di buku ini ada 4 ulama yang ditulis, ada 4 ulama Bukit Tinggi yang disajikan dalam pembahasan buku ini. Buku Ulama-Ulama Bukit Tinggi dan Kiprahnya ini terbit pada bulan Desember 2020 yang lalu, masih baru dan masih segar dalam konteks jarak waktu. Ada 4 ulama yang disajikan dalam buku ini, yaitu ulama-ulama yang 4 itu merupakan ulama-ulama kelahiran Bukit Tinggi. Ada yang berkiprah di Bukit Tinggi dan bahkan ada yang berkiprah di luar negeri. Nah, 4 ulama itu adalah tentu yang pertama sekali yang tidak bisa kita lupakan adalah Syekh M. Jamil Jambek. Syekh M. Jamil Jambek ini adalah awalnya seorang parewa. Parewa itu pareman, kemudian taubat, menuntut ilmu, kemudian taubatnya itu pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu agama, kemudian pulang menjadi ulama besar. Nah, Syekh M. Jamil Jambek tentu tidak asing bagi kita. Dia juga adalah guru agama, guru ngaji daripada Bung Hatta. Suraunya juga bisa kita lihat di pasar bawah Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada lagi Syekh Jalaluddin. Jalaluddin itu kalau di Bukit Tinggi adalah ulama yang pemilik otoritas tarikat. Dia sangat terkenal sebagai seorang ulama pengembangan atau pemilik otoritas tarikat tadi. Yang ketiga ada Syekh Janan Taib. Syekh Janan Taib ini lahir di Bukit Tinggi, tetapi dia aktif dan mengembangkan dirinya, bahkan mendirikan madrasah di Mekah. Ini perlu kita kaji dan perlu kita ungkit dan perlu kita informasikan dan komunikasikan kepada generasi bahwa tokoh-tokoh di Bukit Tinggi termasuk ulama-ulama Bukit Tinggi memiliki kiprah yang luar biasa, tidak saja di Kota Bukit Tinggi tapi juga melintasi negara. Yang keempat dalam buku itu ditulis lagi adalah adanya Muhammad Siddiq Burugo. Syekh Siddiq Burugo orang menyebutnya. Dia seorang ulama yang memiliki pergerakan-pergerakan dan memiliki dakwah-dakwah yang menyentuh terhadap umat. Inilah 4 ulama yang dikemukakan dalam buku ini. Keempat-empat ulama ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa pada masa lalu di Bukit Tinggi itu ulama-ulama memiliki peran penting dalam pengembangan ajaran Islam dan membangun keagamaan masyarakat. Ulama-ulama masa lalu itu pasti memiliki basis untuk tempat yang mengembangkan ajaran Islam itu. Salah satunya adalah surau. Semua ulama-ulama ini memiliki surau, memiliki masjid sebagai basis untuk dia berdakwah, dia mengembangkan ajaran agama tersebut. Yang terpenting adalah dari ulama-ulama ini, dia mengembangkan ajaran agama Islam itu kepada masyarakatnya dengan rahmatan lil alamin.
Inilah buku ini, buku yang merupakan sebuah aset untuk kita bicarakan saat sekarang ini, di tengah-tengah kita sedang menghadapi generasi milenial yang serba menghendaki kita, menuntut kita serba cepat untuk membacanya itu. Kalau ini tidak kita sajikan, kita tidak informasikan, komunikasikan kepada generasi-generasi sekarang atau generasi yang akan datang, tentu Bukit Tinggi sebagai sebuah industri daripada ulama kehilangan aura. Oleh sebab itu, kehadiran buku ini menjadi salah satu penentu arah, sebagai salah satu yang mengkomunikasikan arah dakwah bahwa Bukit Tinggi itu pernah memiliki ulama-ulama yang memiliki kiprah yang luar biasa. Oleh sebab itu, buku ini layak untuk kita baca, jadikan referensi, apalagi generasi muda. Buku ini sengaja ditulis, sengaja dipaparkan dalam bentuk cover yang sangat menarik, dan ukurannya juga sangat menarik untuk kekinian, mudah dibawa kemana-mana, dan jumlah halamannya pun tidak terlalu banyak, dengan bahasanya dicantumkan di dalam bukan bahasa yang sangat sulit dipahami atau bahasa ilmiah, tapi dengan bahasa populer. Jadi buku ini renyah untuk dibaca, mudah dipahami untuk memahami tokoh-tokoh yang terkenal tadi itu. Jadi ulama di Bukit Tinggi juga memiliki peran penting dalam pengembangan ajaran Islam dan membangun keumatan yang rahmatan lil alamin itu. Oleh sebab itu, buku ini saya sarankan kepada kita akademisi dan siapa saja untuk membacanya. Mudah-mudahan melalui buku ini lahir ulama-ulama yang memiliki pergerakan melebihi daripada 4 ulama yang tercantum di dalam buku ini. Demikian saja. Kalau ada ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.